Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih titipkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, ya turunnya air hujan. Ya, walaupun tidak selamanya dipandang baik oleh manusia. Ya, mungkin untuk daerah sini terlalu banyak curah hujannya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka Allah mentakdirkan ya pasti ada kebaikan di balik turunnya hujan tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kesempatan kali ini ba'da maghrib menjelang isya, kita masih Allah berikan waktu untuk belajar, untuk sedikit mengetahui apa yang penting berkaitan dengan puasa Ramadan yang sebentar lagi akan menjemput kita. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak lupa kita ingatkan untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang paling dekat nanti ketika di surga posisinya bersamaku adalah mereka yang paling banyak bersolawat. Ya, berarti kita mendapatkan keutamaan kalau memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan puasa dan juga bulan Ramadan, ini tentunya bukan hal yang baru. Ya, setiap tahun kita pasti melewati tahun-tahun yang sudah. Seperti itu juga dengan ilmu berkaitan dengan Ramadan dan puasa, nggak ada yang baru. Hanya saja dalam perkara menjelang Ramadan perlu kita ulang kembali. Mungkin sudah mulai agak lupa rukun-rukun dari puasa. Mungkin sudah mulai antara ingat dan lupa pembatal dari puasa. Ya, atau mungkin dulu ilmunya kurang lengkap. Nah, dikira dulu kalau kumur-kumur ketika puasa batal. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan sampaikan secara ringkas kembali berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan jamaah sekalian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan datangnya bulan Ramadan, itu ada keutamaan bulan Ramadan. Ada keutamaan puasa. Ya. Kemudian ada yang namanya hikmah dari puasa. Jadi tiga kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sekaligus ketika bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan mulia karena ada puasanya saja, memang bulannya bulan mulia. Ya. Kemudian puasa Ramadan, bukan puasa itu termasuk ibadah yang agung karena di bulan Ramadan, bukan. Memang puasa itu secara hukum asalnya banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Artinya jemaah sekalian,
ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada kita, ini ibadah yang sangat mulia, 3 keutamaan sekaligus. Kita sebutkan jemaah sekalian, di antara keutamaan bulan Ramadan yang kita sudah sering dengar Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Al-Qur'an. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, atau di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai akhir ayat. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah turunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Dan bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran, malam tersebut dikenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Nah, ini menunjukkan berarti bulan Ramadan bulan yang mulia jemaah sekalian. Bukan berarti di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu turun di bulan selain di bulan Ramadan, enggak. Artinya mau di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, ketika belum sempurna Al-Quran di zaman Nabi tetap turun. Nah, jadi jangan salah paham Bapak Ibu ya. Jangan salah paham nanti dikira oh berarti Quran itu turunnya hanya bulan Ramadan saja. Bukan. Banyak di kasus atau di kejadian yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun juga wahyu berupa ayat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang buta yang bertanya. Kemudian Nabi karena sedang ngobrol dengan raja ketika itu, akhirnya orang buta itu dicuek. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun surat Abasa. Nah, itu bukan bulan Ramadan. Maka tetap turun Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan mengikat setan-setan. Setan-setan itu dibelenggu. Pintu surga dibuka, ya, pintu neraka ditutup. Di dalam sebuah hadis, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sudifat syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah bukakan pintu surga. Kemudian Allah tutup pintu neraka. Kemudian setan itu dibelenggu, diikat. Bapak Ibu sekalian. Terus kalau ada yang bertanya, "Loh, berarti Ustaz enggak ada setannya berarti selama bulan Ramadan? Tapi kok tetap ada yang maling? Tapi kok tetap ada yang tidak sholat?" Nah, jemaah sekalian, maksud dari tidak adanya setan, Allah memperkecil peluang kita untuk berbuat maksiat. Dengan apa? Dengan puasa yang benar. Kalau orang itu puasanya benar, bapak-bapak, ibu-ibu, dia malas ngomongin orang. Kenapa? Gak dapat pahala, ngurang-ngurangin pahala. Ya. Sehingga kalau ternyata di bulan Ramadan ada orang yang gak puasa, ada orang yang gak sholat, ada orang yang melakukan maksiat, nah itu setannya berarti. Ya. Karena setan itu kan sifat jemaah sekalian, bukan zat ya. Ketika disebutkan setan maksudnya adalah sifat seseorang yang menerjang aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan puasa jemaah sekalian. Puasa itu di antara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa salah satu ibadah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Walaupun jemaah sekalian secara umum semua ibadah yang kita lakukan, sholat, bayar zakat, sedekah, itu bisa menjadi pengantar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ada pertanyaan, kenapa harus jadi orang yang bertakwa? Ya. Apa keutamaan orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kita nggak punya ketakwaan di dalam hati, nggak bakal diterima Bapak Ibu.
Lihat di ayat tentang Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 183. Di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Kalau kalian puasa di bulan Ramadan, biar kalian jadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, berarti takwa itu tujuan kita semua. Ya. Terus kalau ada yang bertanya, siapa orang-orang yang bertakwa? Ya, mereka orang yang berusaha taat. Kita nggak tahu jemaah sekalian kita sudah termasuk atau belum. Yang penting kita berusaha. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, terutama puasa Ramadan, ya, maka kebaikannya ataupun kejelekan yang dia lakukan ketika berpuasa dilipat gandakan. Seseorang ketika puasa baca Al-Quran, Bapak Ibu, satu ayat, satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Seseorang ketika puasa melakukan kemaksiatan, dosanya dilipat gandakan juga. Karena bulan Ramadan ini bulan yang suci. Ya, Ramadan itu bulannya Al-Quran. Sehingga para ulama menerangkan mana yang lebih utama. Di bulan Ramadan, seseorang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, dengan melihat Al-Quran, atau dia membaca dengan hafalannya. Misal, Pak, saya hafal juz 30 misalkan. Saya nggak usah megang Al-Quran lah, saya tutup aja hafal kok, tinggal ngucap saja. Maka para ulama mengatakan lebih utama seseorang yang pegang mushaf Al-Quran. Kenapa? Pertama, karena seseorang ketika dia harus megang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Berarti dia harus wudhu, ada pahala wudhu. Yang kedua, ketika seseorang pegang Al-Quran, mau nggak mau dia harus beradab. Apa diantara adabnya? Menghadap ke kiblat. Kalau kita sekedar baca tadi kan bebas, menghadap ke sana boleh. Tapi kalau sudah pegang Al-Quran, sayang kalau tidak menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, kenapa lebih utama ketika seseorang membaca, walaupun dia hafal, dia lihat tulisan Al-Quran, maka nanti tangan dan matanya akan menjadi saksi di akhirat. Bahwasanya tangannya dan matanya digunakan untuk melihat tulisan kalamullah. Jadi saksi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini berkaitan dengan puasa Ramadan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang paling menakjubkan lagi, bahwasanya nanti puasa Ramadan akan memberikan syafaat kepada kita. Syafaat itu Bapak Ibu bahasa gampangnya penolong. Nanti di hari kiamat ketika kita berada di padang mahsyar, sebelum adanya keputusan Allah, tidak ada yang bisa menolong kita Bapak Ibu. Baca di surat Abasa di ayat yang terakhir, antara bapak dengan anak nggak bisa tolong menolong. Kenapa? Sibuk dengan urusan masing-masing. Ya Allah, saya punya dosa. Ya Allah, saya punya salah. Saya akan dimasukkan kemana ini? Bahkan ketika Nabi mengatakan nanti manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang kaki dan bertelanjang badan, nggak pakai apa-apa. Maka istri Nabi bertanya, wahai Rasul, apa enggak malu kita nanti ketika itu? Apa enggak malu nanti ketika aurat kita dilihat oleh orang lain? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, jangankan malu, sempat saja tidak kita untuk memikirkan itu. Kenapa? Karena ketika itu kita sedang bingung Allah akan menghukum dengan apa. Kita sibuk dengan dosa kita Bapak Ibu sekalian. Yang bisa menolong salah satunya puasa. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Seseorang yang ada puasa, seseorang yang membaca Al-Quran, atau yang ada hafalan Al-Quran, ini nanti akan menolong mereka di hari kiamat. Subhanallah. Akan datang nanti Al-Quran, ya bukan dalam bentuknya Al-Quran, ya ada bentuk khususnya nanti. Kemudian dia mengatakan, wahai Allah, di dalam hadis yang sama, ma'asyiral muslimin,
Sesungguhnya bapak itu kemarin sudah membacaku. Tidur siangnya berkurang, tidur malamnya berkurang gara-gara membaca Al-Quran. Maka tolonglah dia ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dikabulkan oleh Allah. Nah, begitu pula dengan dengan puasa kita jemaah sekalian. Ya, seseorang yang puasanya betul, maka puasa nanti akan datang. Ya Allah, si fulan, si A, si B, si C, itu dia sudah puasa dengan ikhlas. Dia sudah capek bangun sahur, dia tahan supaya tidak ngomongin orang, dia berusaha lebih rajin sholat ketika puasa. Banyak pengorbanannya ya Allah. Maka sekarang masukkan dia ke dalam surga, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, kita nggak bisa mengandalkan, oh saya punya adik seorang kiai, saya punya tetangga seorang ustadz besar. Nggak bisa. Yang bisa membantu kita adalah siapa? Amalan kita sendiri. Ya, jadi ada dua amalan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu puasa dan Al-Quran yang dibaca atau yang dihafal oleh seseorang. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tadi pengantar. Ya, kalau kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya puasa, ya di dalam bahasa Arab itu artinya menahan, Bapak Ibu. Menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menahan selamanya, sementara saja. Ya. Oleh karena itu, kita dapati ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, yang namanya rukun puasa itu hanya dua. Seseorang berniat, kemudian dia menahan diri dari awal masuknya waktu subuh sampai nanti masuknya waktu maghrib. Menahan dirinya dari apa? Dari hal yang membatalkan dan dari hal yang mengurangi pahala puasa. Jadi kalau puasa Bapak Ibu bukan hanya nahan makan saja. Tahan supaya mulutnya tidak menggibahi orang. Tahan supaya matanya tidak melihat yang haram. Tahan supaya kakinya tidak main ke tempat yang haram. Supaya pahalanya nggak rusak. Karena Nabi SAW Bapak Ibu sudah menyebutkan akan banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus saja. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan betapa banyak orang yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan dusta. Qauluz zur di dalam hadis itu artinya ucapan dusta. Orang yang puasa tidak meninggalkan ucapan dusta, kata Nabi SAW, hanya dapat lapar dan haus. Nggak ada pahalanya jemaah sekalian. Apalagi yang dilakukannya lebih besar dari itu. Ya, kan dusta itu yang tahu Bapak Ibu hanya kita dengan Allah. Ya, itu pun nggak dapat pahala kita gara-gara melakukannya. Apalagi kalau kita melakukan maksiat yang terang-terangan. Bulan puasa, anak gadis dibiarin sore-sore naik motor, celana pendek, tidak berjilbab. Puasa nggak? Puasa. Nah, berarti nggak ada pahalanya jemaah sekalian. Aurat yang diumbar, maka orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini berkaitan dengan rukun puasa ma'asyiral muslimin. Ya, oleh karena itu berkaitan dengan puasa, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jamaah sekalian, puasa itu pertama kali ada kewajibannya itu tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tahun kedua. Ya. Dan kewajiban puasa jamaah sekalian itu bukan sekali turun ayat langsung wajib. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ma'asyiral muslimin. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa itu melalui 3 tahapan. 3 kali turun ayat. Di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Ketika turun pertama kali surat Al-Baqarah 183 184. Maka ketika itu hukum puasa itu belum wajib. Puasa Ramadan jemaah sekalian.
Kenapa belum wajib? Karena Nabi itu sebelum turunnya ayat tentang puasa Ramadan, Nabi itu sudah biasa puasa. Kata sahabat Mu'ad, beliau menyaksikan Nabi itu sebelum turunnya ayat tentang Ramadan, Nabi biasa puasa selama 1 bulan itu 3 kali. Sehingga ada nama puasa sunnah Ayyamul Bid. Nah itu Ayyamul Bid itu duluan Nabi lakukan sebelum adanya puasa Ramadan. Nah, jadi ketika turun ayat yang pertama kali 183 184 Al-Baqarah, ketika itu hukum puasa masih belum wajib. Siapa yang mau puasa, yang tidak mau puasa bayar fidyah. Tahu fidyah Pak ya? Fidyah itu kita ngasih makan. Berapa hari kita nggak puasa ya sebanyak itu kita kasih makan. Jadi ketika itu para sahabat, bagi mereka yang pekerjaannya bukan pekerjaan yang berat puasa, tapi bagi para sahabat yang pekerjaannya pekerjaan yang berat, mereka nggak sanggup bayar fidyah. Kemudian jemaah sekalian turun ayat berikutnya 185. Ketika turun 185, maka ketika itu hukum puasa Ramadan menjadi wajib. Nggak boleh lagi bayar fidyah kecuali orang-orang yang dapat uzur. Ya. Ketika sudah jadi wajib, di fase yang kedua Allah belum memberikan batasan waktu sahur Bapak Ibu. Jadi di fase yang kedua, kalau misalkan kita habis sholat maghrib, sholat isya, ketiduran, sudah dihitung puasa sampai maghrib lagi nanti. Jadi di fase yang kedua itu belum ada batasan sahur. Ya, nanti ada di fase yang ketiga. Kemudian ketika belum ada batasan sahur, di fase yang kedua, suami istri di malam hari bulan Ramadan tidak boleh berhubungan. Wah, jamaah sekalian, ini terasa berat sekali. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat yang dia kerjanya kerja berat, jamaah sekalian. Pulang ke rumah mau makan, ternyata istrinya belum masak. Ketika istrinya selesai masak, dia dapati ternyata suaminya sudah tidur. Apa kata istrinya? Kasihan sekali wahai suamiku, karena sudah terhitung puasa. Ya. Dan juga ternyata banyak sahabat yang mengadukan, wahai Rasulullah, kami nggak sanggup kalau 1 bulan penuh dilarang berhubungan dengan suami istri. Sehingga banyak sahabat yang melanggar. Maka turunlah surat Al-Baqarah 185 187. Ketika di fase yang ketiga, hukum puasa Ramadan wajib, ya. Kemudian ada batasan waktu sahur. Disebutkan di dalam ayat itu, batasan waktu sahur itu dari malam hari sampai terlihatnya benang putih dari benang yang hitam. Maksudnya terlihatnya fajar shodiq. Artinya waktu sahur itu mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kemudian di fase yang ketiga juga ditarik larangan sehingga boleh di malam hari bulan Ramadan suami istri berhubungan. Nah, itulah yang berlaku sampai sekarang. Jadi jamaah sekalian, tentang syariat puasa Ramadan ini nggak turun sekaligus. Bertahap melihat bagaimana kesiapan imannya para sahabat. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang gunanya adalah untuk melatih kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kita sebutkan juga di antara pembatal puasa. Kita sebutkan secara ringkas jamaah ya. Dalilnya nggak bisa kita sebutkan satu persatu karena ini banyak. Di antara hal yang membatalkan puasa, jelas yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja Bapak Ibu. Ya. Kalau dia tidak sengaja, lupa, maka itu tidak batal. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian lupa, ya dia sedang puasa kemudian dia makan dan minum, maka Nabi mengatakan fal yutimma saumahu, maka puasanya harus disempurnakan, dilanjut, nggak boleh dibatal, ya.
fa inna ma at'amahullahu wa saqahu, karena yang memberi makan dia itu dan memberi minum dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja, jamaah. Bagaimana cara dia muntah dengan sengaja? Misalkan dengan mengorek, masukkan jari, dikorek-koreknya muntah. Nah, batal puasanya. Misalkan anak-anak nih, dia nggak mau disuruh ibunya puasa. Nah, cari alasan supaya muntah. Dikorek-koreknya kemudian muntah, atau dia nyium sesuatu yang bau misalkan. Ayah, aku udah tahan lagi puasa. Cemano lah yang ngakalin supaya orang tua itu nggak marah. Akhirnya dicarinya kaos kakinya yang bau, dicium misalkan, muntah. Dia bilang, "Nama aku muntah." Batal berarti. Nah, ini disengaja. Ya. Nah, adapun muntah yang tidak disengaja, jamaah sekalian, misalkan kita mabuk di mobil, ya, atau mungkin ketika kita naik motor kok tiba-tiba muntah, tidak disengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian diantara yang membatalkan puasa juga, jamaah sekalian, adalah seorang wanita yang haid atau nifas. Di pertengahan dia puasa, maka batal puasanya. Kemudian juga berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, batal puasanya. Kecuali kalau dia itu pertama nggak tahu dan dia lupa. Dan ini jarang sekali Bapak Ibu. Nggak tahu dan lupa itu jarang. Ya, mungkin orang pedalaman nian kali Bu ya, yang tidak pernah dengar, dia lakukan, maka baru berlaku uzur. Nah, ini diantara pembatalnya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak di masyarakat kita mereka beranggapan banyak pembatal, padahal tidak, jamaah sekalian. Misalkan kita sebutkan contohnya. Seseorang ketika puasa berkumur-kumur, ya, ada yang yakin batal itu kan masuk ke mulut. Cak mano dia memastikan kalau bahwasanya itu semuanya airnya nggak masuk ke dalam tenggorokan. Sekarang kita tanya, kalau bapak wudu nggak kumur-kumur sah nggak? Ya nggak bisa. Ya, bahkan Nabi SAW ketika puasa Nabi itu bersiwak, Bapak Ibu. Siwak itu cara makainya dibasahin dulu, baru dimasukkan ke gigi. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, dan siwak sebagian para ulama mengatakan siwak itu alat. Di zaman Nabi nggak ada sikat gigi, adanya kayu itu alat. Adapun prakteknya kalau kita makai dengan sikat gigi sama berarti. Ya, jangan ditelan Bapak Ibu ya. Odolnya jangan dicoba-coba, icip dikit. Nah, itu baru batal namanya. Ya. Sebagaimana kalau seseorang misalkan ketika dia mandi, kemudian dia nyelam, nggak sengaja masuk ke mulut, apakah langsung batal? Ya tidak. Misal kita mandi sungai, Pak, kebuka mulut kita, apa langsung batal? Ya tidak. Karena kan apa yang di mulut ini belum tentu langsung masuk ke tenggorokan. Kemudian yang kedua, yang dianggap batal oleh masyarakat padahal tidak, jemaah sekalian, ya. Seseorang yang ketika dia sahur tapi dalam keadaan junub. Nah, ada yang bilang tidak sah masa sahur dalam keadaan junub. Ya, kan itu belum masuk waktu puasa, Bapak Ibu. Sahur itu kan belum masuk waktu puasa. Bahkan kalau misalnya kita sahur, Bapak Ibu ya. Kita sahur sudah, kita sholat subuh. Kemudian kita tidur, jam 6 kita bangun ternyata mimpi basah. Maka nggak batal puasanya. Mimpi basah itu sesuatu yang nggak bisa dikarang. Nggak bisa kita setting otak kita, mimpi basah ya, nggak bisa jemaah sekalian. Oleh karena itu seseorang yang tidur di siang hari, kemudian dia dapati dia mimpi basah, keluar air maninya, maka tidak membatalkan puasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada yang bertanya, perempuan mimpi basah enggak? Mimpi basah. Kalau perempuannya tidak terima, ulama fikih menjelaskan mimpi basah. Nah, kadang ada ibu-ibu yang tidak mau ngaku, "Enggak lah, masa perempuan mimpi basah?" Mimpi basah, Bu. Secara hukum fikih ulama dari dahulu menyebutkan perempuan dan laki-laki mimpi basah. Ya. Bukan mimpi banjir, Bu ya. Karena banjir itu nyata di sini. Kemudian yang berikutnya,
Di antara hal yang dianggap batal padahal tidak, menelan dahak, batuk gitu Bapak Ibu, atau mungkin ketika kita pilek ada hingus di sini, ya, kemudian tertelan, nah itu nggak batal. Atau misalkan bekas ketika kita sahur ada daging ayam nyelip, misal Pak ya, belum kita tarik keluar, nah ketelan, batal nggak? Tidak batal Bapak Ibu sekalian, karena masih dalam lingkungan mulut kita. Kecuali kita tengok keluar, daging ayam nih lagi lah, nah batal. Kalau yang dikorek nengok cabai, tidak usah capak. Nah, jadi kalau sudah keluar maka batal. Sama ketika sholat Bapak Ibu. Dulu ada yang bertanya, gimana hukumnya kalau kita sedang sholat, kita congkel-congkel gigi, tengok kemudian ada daging, dimasuk lagi, batal tak? Ya batal Pak. Nah, tapi kalau kita cuman gerak-gerakkan dengan lidah kita, kemudian dia keluar, kita telan lagi, maka tidak batal puasa. Kemudian juga di antara hal yang dianggap batal oleh masyarakat padahal tidak, berendam ketika panasnya matahari. Nyiram air di kepala Bapak Ibu. Kata orang dusun tuh jangan mandi ketika puasa tuh, batal puasa kamu. Ngapo? Lah itu air tuh masuk lewat kepala. Jangan kentut di air, ngapo batal? Ya tidak bisa masuk Pak, itu otomatis ketutup. Jangan kencing di dalam sungai, batal puasa, tidak bakal bisa masuk air itu. Karena kelepnya otomatis Bapak Ibu. Nah itu ya, jadi itu tidak membatalkan puasa. Bahkan Nabi SAW pernah ketika bulan Ramadan panasnya yang sangat tinggi, Nabi menyuruh sahabat untuk ngambil air disiram di kepala. Pernah Bapak Ibu sekalian. Boleh berarti kita ketika panas nggak tahan, kita mandi, boleh. Kita gosok gigi. Dan kita harus garis bawahi Bapak Ibu, bau mulut ketika puasa itu bukan karena kurang gosok gigi. Bau mulut ketika puasa itu karena perut yang kosong, asam lambung yang naik, sehingga keluarlah aroma yang tidak enak. Nah, coba Bapak Ibu cari nanti keterangan dokter. Jadi ketika puasa mau kita gosok gigi 2 menit sekali, dari pagi sampai sore tetap bau mulutnya Bapak Ibu. Karena bau itu bukan dari gigi, bukan dari kotoran habis sahur tadi, bukan. Karena perut kita ini kosong, asam lambung itu naik sehingga keluarlah bau. Nah, jadi kalau seseorang ingin gosok gigi silakan. Tapi kalau terlalu sering ya nggak ada manfaatnya juga. Kemudian jamaah sekalian, di antara hal yang ditekankan ketika puasa, Nabi menganjurkan kepada kita untuk sahur itu diakhirkan. Jadi kalau masih ada yang percaya imsak itu masih boleh makan Bapak Ibu. Imsak itu bukan batasan, bukan. Imsak itu hanya bentuk kehati-hatian. Boleh nggak minum setelah ada imsak? Boleh. Ya, kalau setelah azan baru tidak boleh Bapak Ibu. Ya, justru kata Nabi yang paling baik itu sahur itu di ujung-ujung. Misalkan setengah jam menjelang masuk waktu subuh. Nah, itu yang paling bagus. Kenapa? Karena ketika itu kita isi perut kita, maka nanti dia kenyangnya akan lebih lama. Dibandingkan kalau kita sahurnya jam 2, Pak. Sahur jam 2 tidur lagi. Jam 7 pagi lah bunyi-bunyi lagi, Pak. Karena terlalu cepat. Kemudian juga ketika sahur Bapak Ibu, kenapa ditekankan oleh Nabi? Sahur ini pembeda puasa kita dengan puasa orang Nasrani. Orang Nasrani, orang Yahudi, mereka juga ada yang namanya puasa. Coba Bapak tanya, mereka punya terapi yang namanya puasa. Tapi puasanya mereka itu enggak sahur. Makanya Nabi nyuruh kita sahur, biar beda puasa kita. Kemudian diantara hal yang ditekankan oleh Nabi, ketika kita berbuka, nah cepat-cepat Bapak Ibu. Jangan ditunda-tunda berbuka itu. Kalau memang ketika kita berbuka sudah ada makanan, makan dulu, nanti baru sholat. Ya. Tapi kalau misalkan kita rasa kita masih kuat, bisa nahan, ya sholat dulu. Kalau nanti kira-kira kalau kita sholat jadi kepikiran, oh tadi ada es durian sayang tidak diminum. Nah jangan Pak, jangan sholat dulu, minum dulu.
Tadi ada goreng pisang caknya wangi nian. Nah, berarti makan dulu. Walaupun di masjid. Nah, santai Bapak Ibu sekalian, jangan dipaksakan, karena kalau kita sholat nggak khusyuk, ya nggak diterima juga, percuma. Kemudian jamaah sekalian, diantara hal yang ditekankan ketika bulan Ramadan, kita berdoa menjelang buka puasa. Ya, berdoa ketika menjelang buka puasa, ibu-ibu sekalian, itu diantara waktu yang paling mustajab. Dan juga kita dianjurkan untuk berdoa ketika kita buka puasa. Sebenarnya hadis tentang doa buka puasa, Bapak Ibu, itu enggak banyak. Ya, enggak banyak. Tapi para ulama menyebutkan silahkan berdoa dengan doa mana saja. Mau doa pakai bahasa Indonesia, doa pakai bahasa Arab, atau dia sekedar mengucapkan bismillah saja, sudah termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Misalkan hadis ketika Nabi mengajarkan doa zahabat zomau wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini doanya ada ulama yang menguatkan, ada yang melemahkan. Sehingga nggak bisa kita mengatakan, oh kalau antum nggak doa itu nggak sah. Nggak bisa jemaah sekalian. Silakan berdoa dengan doa yang kita pahami. Kemudian ketika bulan puasa juga jemaah sekalian, kita dianjurkan untuk banyak-banyak memberi makan orang puasa. Ini bukan akal-akalan Bapak Ibu. Biar di masjid banyak makanan, biar agak pas ceramah ada kue, bukan. Nabi sendiri yang mengatakan barang siapa yang ngasih makan atau minum orang puasa, dia dapat pahala yang semisal tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Bapak puasa dapat pahala, ngasih aqua 1 dus ke masjid diminum 40 orang, pahala 40 orang itu dapat sama Bapak. Aqua Pak 28.000 diminum, pasti habis aqua itu setiap hari, ya kan? Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk banyak berbagi. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus kita ingat pula ketika bulan Ramadan ada yang namanya 10 hari terakhir. Yang di sana ada ibadah yang namanya iktikaf. Iktikaf itu Bapak Ibu nggak mesti harus 10 hari penuh, nggak mesti. Bahkan para ulama mengatakan ketika seseorang sudah berdiam diri di masjid sebentar, dia niatkan untuk iktikaf, sudah dapat pahala. Saya kasih contoh Bapak Ibu, misalnya habis sholat subuh, kan biasanya kita kalau bulan puasa itu agak santai Pak ya, mau ke kebunnya agak siang. Habis sholat subuh seseorang, dia zikir, dia baca Quran di masjid sampai jam 6 misalkan, itu sudah masuk iktikaf, sudah dapat pahala iktikaf. Kalau dia lebih bisa lagi, dia full 10 hari itu full dia di masjid, nggak gerak kemana-mana, itu pahalanya bagus. Jadi jangan sampai tidak bisa lah itikaf, sibuk kami ini berdagang. Itikaf itu nggak seberat itu Bapak Ibu sekalian, ya. Seseorang ketika dia berdiam diri di masjid, kemudian dia melakukan ibadah, maka sudah terhitung itikaf. Ada pula yang bertanya, boleh nggak itikaf di musola? Boleh. Karena musola itu masuk dalam kategori masjid di dalam bahasa Arab. Ya, cuman di Indonesia Bu namanya musola. Kalau di Arab musola itu lapangan, ya. Masjid itu sesuatu yang tegak bangunan. Sehingga kalau seseorang dekat rumahnya ada musola, dia niat iktikaf, duduk sejam di sana baca Quran, dapat pahala yang sama. Nah, jadi jangan sampai kita salah pemikiran. Kemudian juga di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian ada yang namanya sholat tarawih. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ketika khutbah, ya. Rugi kalau seseorang itu tidak sholat tarawih. Sholat tarawih dia bersama imam, dapat pahala, dicatat sebagai sholat malam semalam suntuk. Ya kita nggak bakal mampu Bapak Ibu. Sholat nggak tidur-tidur itu kita nggak bakal mampu. Bahkan Nabi pernah mencela seorang sahabat yang sholat terus tanpa tidur. Ingat jemaah sekalian, ada 3 sahabat Nabi yang dia mengatakan, wahai Rasul, saya akan mengamalkan 1, saya nggak mau nikah. Saya pokoknya mau belajar terus, mau dakwah terus.
Yang kedua, ya, saya akan puasa Nabi. Tapi saya nggak mau libur. Setiap hari saya puasa. Senin sampai Ahad saya puasa terus. Kemudian yang ketiga mengatakan, wahai Rasul, saya akan sholat malam terus tanpa tidur. Nabi mengatakan, oh berarti kalian ini melampaui batas. Aku saja, kata Nabi, aku nikah. Oh, istri Nabi itu 4, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan lebih ya. Dan itu khususan bagi Nabi. Kemudian Nabi itu puasa, kadang tidak. Dan Nabi juga kadang sholat malam, tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya tercela kalau kita bisa sholat malam terus tanpa tidur, dan itu sesuatu yang mustahil. Tapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan pahala yang sama kalau kita sholat tarawih bersama imam. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan sholat tarawih ya, maka berkaitan dengan jumlah rakaatnya boleh kita pilih, mau yang 11, mau yang 23, semuanya ada dalilnya. Yang nggak boleh itu sholatnya yang kilat Bapak Ibu ya, 23 rakaat 10 menit selesai. Nah, nggak boleh. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya seperti ayam yang sedang mematok makanan. Ayam Pak, kalau dikasih beras, naik turun kepalanya itu cepat Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sholat seperti itu, nah ibarat ayam tadi, nggak akan ada pahalanya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian hal yang singkat yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, berapa menit lagi? Udah masuk? 3 menit lagi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan.